Salve saudara-saudariku yang terkasih. Jumpa kembali kita bersama dalam Renungan Harian Katolik hari Selasa 7 Januari 2025. Saudara-saudari yang terkasih, Injil bagi kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Saat Yesus turun ke darat, Ia melihat begitu banyak orang. Melihat itu, Yesus pun tergeraklah akan belas kasih. Ia melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka. Setelah hari menjelang malam, murid-murid Yesus mulai resah, dan mereka menganjurkan kepada Yesus agar menyuruh orang banyak itu untuk pulang dan mencari makan di desa-desa di sekitar tempat itu. Tapi Yesus menentang murid-murid itu dan berkata, "Bukan, kamu harus memberi mereka makan." Logika keduniawian yang ada pada para murid itu merasa suatu hal yang tidak mungkin, memberi begitu banyak orang makan, sementara uang yang ada hanya 200 dinar. Tapi Yesus berkata, "Coba periksa ada berapa roti pada kalian." Dan mereka menawarkan kepada Yesus 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Yesus menengadah mohon berkat dan memecah-mecah roti dan ikan itu, dan menyuruh para murid untuk membagikan makanan itu pada orang ramai yang ada di situ. Dan terjadi, mereka semua makan dengan kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari peristiwa ini ada banyak yang dapat kita pelajari. Kita lihat bagaimana belas kasih Tuhan Yesus melihat orang yang datang kepadanya. Tergerak belas kasih dari Tuhan Yesus. Dalam kisah ini juga kita melihat bagaimana murid-murid Yesus yang mengandalkan hal-hal yang duniawi saja, sehingga mereka tidak percaya dapat memberi makan begitu banyak orang. Dan mereka menyerah, meminta kepada Yesus agar orang-orang banyak itu disuruh pergi mencari makan di desa-desa. Nah, sesudah itu, dalam kisah ini juga kita dapat melihat bagaimana Yesus menunjukkan kuasa ilahinya. Dengan berbekal 5 roti dan 2 ikan, Ia pun dapat memberi makan begitu banyak orang, yang dalam hitungan saat itu ada 5.000 laki-laki. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani hidup kita pun sering merasakan suatu hal yang mustahil untuk diselesaikan. Tantangan-tantangan hidup sering kita rasakan mustahil untuk diselesaikan, karena kita berpikir hanya menggunakan logika duniawi, seperti yang dilakukan oleh para murid Yesus. Mereka menyerah sebab dalam kalkulasi otak dan pikiran mereka, bagaimana mungkin dengan nilai 200 dinar memberi makan orang begitu banyak. Dan ini logis. Inilah logika kemanusiaan. Tapi disinilah kita diajar oleh Yesus
agar kita jangan hanya mengandalkan daya pikir dan akal kita. Memang banyak yang mustahil akan kita hadapi. Problema-problema hidup kita pun akan kita rasakan sungguh mustahil untuk diselesaikan. Tapi begitu kita mau berdasarkan kasih, mau berbuat, hal-hal yang mustahil dalam logika pikiran kita akan dijadikan mungkin oleh Yesus, nyata oleh Yesus. Mari kita serahkan segala hal. Namun harus kita awali dengan kerelaan dan belas kasih. Maka Yesuslah yang akan menyempurnakannya. Yesus yang akan membuat itu menjadi mungkin. Intinya kita mau dan kita melakukan dengan penuh belas kasih. Itu saja inti dasarnya. Maka Yesus akan menyempurnakannya, membuatnya menjadi mungkin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, begitu juga dalam masalah hidup kita. Saya dan saudara-saudara yang terkasih, tentu di tahun 2025 ini akan menghadapi banyak tantangan, sebab semakin tahun tantangan hidup itu akan semakin berat. Mari kita berserah kepada Yesus, kita mohon pertolongan, dan kita yakin Yesus akan memberi jalan yang terbaik. Tidak ada satupun masalah yang tak dapat diselesaikan bila Yesus, sumber kebijaksanaan, yang akan memberi jalan kepada kita. Saya sendiri pun sekarang sedang menghadapi problem yang sungguh tidak mungkin dalam benak dan pikiran saya. Namun saya percaya Yesus akan memberi jalan. Demikianlah hendaknya kita umat Allah. Mari berserah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan semangat kasih, dan berharap penuh atas pertolongan Yesus. Kita bekerja dan berdoa. Orait labora, Yesus akan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati.